yaumul qiyamah. Kang Mbak, di sini saya Aksin Kamal Faza sebagai MC. Izinkanlah saya membacakan susunan acara pada sore ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian kultum, yang ketiga adalah tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Untuk itu langsung saja kita mengajak acara yang pertama. Marilah kita membaca dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Memasuki acara selanjutnya adalah penyampaian kultum dari Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nur Fauzan Ahmad dengan tema Kiat Hidup Sukses dalam Surat Al-Balad kepada Bapak Kiai Haji Nur Fauzan Ahmad. Waktu dan layar kami persilahkan. Furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala aidan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynaini wa lisanan wa shafatain wa idaina kunnastain. Shadaqallah. Bisa Pak? Sebelumnya Mas Asin, saya sampai jam berapa? Alamin. Terima kasih, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri Ramadan ya, di tengah pandemi yang luar biasa ini, di saat teman-teman kita, saudara-saudara kita sudah ya dipanggil oleh Allah karena pandemi, kita masih diberikan kesempatan. Apakah dengan kenikmatan ini apabila kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan yang diberikan sehingga Ramadan diciptakan dalam keadaan penuh dosa, tapi kita berharap mendapatkan fadilah, keutamaan, mendapat surganya Allah, maka kita syukuri Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan kepada kita ini. Kalau kita tidak bisa optimalkan, maka kita termasuk golongan orang yang merugi. Yang dikatakan oleh Rasulullah, celaka yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kang Mbak dan hadirin sekalian yang saya hormati, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anakku sekalian, kakak Mbak yang kami hormati, yang saya sayangi, tema kita kali ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan satu kondisi yang kita inginkan, yaitu mencapai menjadi muslim yang dicintai Allah, mencapai dambaan generasi yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencapai umat yang terbaik, itu kira-kira ya. Bagaimana kita meraih kesempatan menjadi generasi yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Rasulullah SAW itu
berfirman, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ilallah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khairun wa kullu kullin khairun. Jadi seorang mukmin yang kuat, Rasul, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya itu, pada mukmin yang kuat dan baik itu ada kebaikan. Di sini Allah lebih mencintai. Bukan berarti membenci orang yang lemah, tetapi artinya memberikan motivasi kepada muslim yang lemah itu untuk menjadi orang-orang yang mukmin yang kuat dan baik. Ya. Al-qawiyun wa khairun. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin wa fi kullin khairun, dan di antara keduanya itu ada kebaikan. Orang lemah juga ada kebaikan. Doanya mukmin yang lemah itu juga merupakan satu pilar kekuatan. Tetapi lebih kuat, lebih dicintai lagi dia adalah mukmin yang kuat dan mukmin yang baik. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah ya, dalam segala urusanmu itu. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana wa kadza wa kadza. Walakin qul qadarallah wa ma syaa'a fa'ala. Fa inna law taftahu amal syaitan. Jadi Rasulullah SAW memberikan satu nasihat kepada kita untuk bisa menjadi mukmin yang kuat dan baik itu bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh. Ikhris ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan manfaat. Bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan? Karena mukmin yang baik, di samping mukmin yang kuat dan lemah, yang kuat dan baik tadi adalah yang lebih banyak manfaatnya. Anfa'uhum linnas. Lebih banyak manfaatnya bagi manusia, bagi orang banyak. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Ikhris, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, mempunyai motivasi yang kuat. Ala yang fa'uka, wasta'in billah, wala ta'jaz, dan senantiasalah kamu itu minta pertolongan kepada Allah. Ya, minta pertolongan, punya motivasi yang kuat, tapi jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya, wala ta'jaz, dan sekali-kali engkau menjadi orang yang lemah. Nah, pada saat engkau menerima musibah, kata Rasul, amin asabaka syai'un fala taqul, jangan kau mengatakan andai kata jikalau umpama, menyesali kemudian mengatakan andai kata jikalau umpama saya begini begitu. Jangan. Walakin qul qadarullah, katakanlah bahwa ini adalah takdir Allah. Allah berbuat apa saja yang dikehendaki. Wa ma syaa fa'al. Fa'illau taftahu amala syaitan. Ya? Karena ucapan andai kata jikalau umpama itu akan membuka pintu perbuatan syaitan. Nah, saudara sekalian yang saya tentu yang kita inginkan itu tadi. Kita semua ingin menjadi generasi jabahan, menjadi orang yang bermanfaat, orang yang produktif, orang yang kontributif. Itu cita-cita kita. Bagaimana kita mempunyai kemanfaatan bagi lingkungan kita, bisa membantu banyak orang. Kita tahu bahwa semakin hari semakin tantangan hidup kita itu semakin berat. Entah tantangan keluarga, entah tantangan bangsa, entah tantangan lingkungan. Itu. Ya, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah demi negeri Mekah ini, bahwa wa anta hillum bihadzal balad, sedangkan engkau bertempat tinggal di kota Mekah ini. Permasalahan lingkungan bangsa, permasalahan negara, ya. Mawalidi wa mawalad, juga permasalahan keluarga. Tantangan kita itu semakin berat, ya. Engkau nanti pada saat ini mungkin sebagai mahasiswa masih ya tantangan belajar. Nanti kalau sudah semakin dewasa, tantangan itu akan berat. Tantangan lingkungan, tantangan keluarga pun mungkin dengan keluarga sendiri atau dengan keluarga mertua atau dengan tetangga, dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menghadapi semacam itu?
Apakah kita akan cuek saja atau kita akan bisa hadir dan memberikan peran kita siap berperan diperankan? Bagaimana respon kita terhadap kondisi yang semacam itu? Tentu kita tidak ingin menjadi cuek. Ya, kalau kita ingin menjadi generasi manusia yang bermanfaat, yang dampaknya itu khairun nas anfa'uhum linnas, bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang terbaik, yang bisa memecahkan masalah, yang keadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, yang kematiannya ditangisi. Generasi yang betul-betul dibutuhkan. Ya. Jangan menjadi generasi yang wujudu keadaan ini. Menjadi ada dan tidak adanya sama saja. Tidak boleh. Kita harus berupaya keras menjadi generasi yang tadi dikatakan, yang kalau kita ingin dicintai oleh Allah, generasi yang kuat, generasi yang baik, generasi yang bermanfaat, generasi yang bisa memecahkan, generasi yang kontributif, yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi. Tidak mungkin kondisi semacam itu kita peroleh dengan santai-santai saja. Mungkin generasi rebahan seperti sekarang ini, ya. Generasi yang ya biasanya itu tidak jauh dari gadget, ya, sehingga sekarang ini kan menjadi kurang kepedulian terhadap sosialnya. Tidak ada rasa persaingan antar individu, karena mereka lebih suka hidup berkolaborasi. Generasi yang lebih mudah menerima perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka akan mengakibatkan timbulnya kebosanan. Itulah model generasi sekarang. Tapi inilah sekarang ini. Kira generasi sekarang, generasi yang hidup tahun 2000-an ini, yang ditandai dengan kemampuan teknologi yang tinggi. Ya, tetapi pada sisi lain kita lihat generasi kita ini tingkat kepedulian sosialnya sangat rendah. Mereka hanya peduli dengan pola hidup yang bebas, tanpa batas. Mungkinkah generasi semacam ini bisa diharapkan untuk menjadi generasi yang qawiyun, yang menjadi kuat, yang kontributif? Ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, Al-Quran memberikan satu spirit ya, kepada kita, ya, bahwa kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan diri, dalam surat Al-Balad itu memotivasi kita menjadi generasi yang profesional, generasi yang mandiri, generasi yang kontributif. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi seringkali tadi saya katakan bahwa manusia mempunyai permasalahan hidup di kota, di negara, di bangsa, masalah lingkungan kota, hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Karena punya masalah, maka kita mesti terpanggil. Kita harus bersikap, kita harus bergerak, kita harus adaptif, antisipatif. Nah, apa yang harus kita siapkan menghadapi masalah ini? Ya, dalam surat Al-Balad dikatakan supaya kita ini mau laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak, tapi aku tidak bisa mencapai tujuan cita-cita saya. Aku sudah berpayah-payah, aku sudah bekerja keras, tapi ternyata saya tidak bisa sudah menghabiskan harta yang banyak. Tapi saya belum berhasil. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Dia pikir dia itu hidup sendirian. Dia sudah berusaha payah, dia sudah bekerja keras, tapi dia belum mendapatkan kepuasan, belum mencapai satu yang diinginkan. Maka kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Wa lisanan wa syafatain, dan menjadikan lidah, memberikan lidah dan sepasang bibir. Wa hadainahun najdain, kami juga telah menunjukkan kepada mereka dua jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Nah, saudara sekalian rahimahullah, ini adalah satu spirit yang dikemukakan dalam Al-Balad itu, yang mengajak kita ini untuk menjadi generasi yang profesional. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah keluarga, menyelesaikan masalah bangsa,
Maka yang kita lakukan, kita harus menjadi profesional. Generasi yang kabat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Engkau harus berani bersusah payah. Tidak mungkin cita-cita besar itu dicapai hanya dengan kondisi santai-santai, rebahan saja. Tapi harus dengan susah payah. Dengan berani bekerja, dengan berusaha semaksimalnya, seoptimal mungkin. Ya. Yang kedua, untuk bisa mencapai generasi profesional itu, alam naj'al lahu 'ainan, bukankah kami telah menjadikan sepasang mata untukmu? Ya. Kami diberi sepasang mata. Ain-ain itu artinya kita dipasang mata untuk apa? Untuk membaca, untuk melihat, untuk memperhatikan, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi generasi profesional kita lakukan dengan bersusah payah tadi, sehingga terampil. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bagaimana kita bersusah payah untuk menjadi generasi yang terampil. Kabat. Bersusah payah rajin jadi kabat, ya. Generasi yang kabat tadi, sehingga kita sampai kepada skill, mempunyai skill dengan apa? Dengan susah payah, dengan latihan terus-menerus, experience terus-menerus, kita akan menjadi generasi. Yang kedua, kita diberi pasang mata. 2 pasang mata dalam rangka untuk apa? Untuk melihat, untuk membaca, untuk memperhatikan, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, untuk menuntut ilmu. Jadi upaya untuk bisa mengubah kondisi keadaan menjadi musim kuat, musim yang baik tadi, satu profesional, ya, yaitu dengan kabat, dengan rajin, dengan motivasi yang kuat untuk bersusah payah, untuk bekerja keras. Yang kedua adalah memanfaatkan mata untuk membaca, untuk menuntut ilmu. Waktu muda ini kita gunakan seoptimal mungkin untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Karena hanya orang mencari ilmu, terampil saja tidak cukup. Terampil saja tidak cukup. Dia harus membekali dengan ilmu pengetahuan. Yang itu ya hanya bisa kita lakukan apabila kita bersungguh-sungguh. Anjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan walisana wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Allah sudah memberikan nikmat kepada kalian berupa lidah. Lidah dan bibir ini adalah dalam rangka untuk apa? Untuk komunikasi. Untuk berbicara, untuk mencari teman, untuk berkolaborasi, menjalin silaturahim, untuk berorganisasi, berjamaah, supaya punya komunitas. Pintar saja tidak cukup. Pintar saja tidak cukup kalau dia tidak tampil. Terampil saja tidak cukup kalau kemudian dia tidak mempunyai komunitas. Untuk bisa komunitas, akhlak mesti baik. Kemudian berkomunikasi, berkolaborasi, silaturahim. Ini 3 hal ini. 3 hal ini. Inspirasi dari Al-Balad ini supaya kita berperilaku profesional. Ini insya Allah kalau mau bersusah payah, kita menjadi terampil membaca, kita menjadi pintar, kemudian kita memanfaatkan bibir untuk bersilaturahmi, berjamaah, berorganisasi, membuat komunitas, maka kita akan menjadi generasi yang bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Falak tahamal aqabah. Ya, falak tahamal aqabah. Engkau akan bisa menjadi aqabah, generasi yang aqabah. Generasi yang bisa menempuh jalan sukar. Apa itu wa ma adraka mal aqabah? Fakku raqabah, yaitu bagaimana bisa membebaskan perbudakan. Ini kan kontribusi kita. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba, atau memberi makan kepada manusia pada hari kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang memiliki kekerabatan, kita membantu anak yatim. Bukankah ini perintah agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu hanya bisa akan kita capai apabila kita menjadi generasi qawi tadi. Ya. Au miskinan dza masrabah, atau kan membantu kepada orang miskin yang sangat membutuhkan. Aqabah, mencapai generasi aqabah, bersusah payah, ini akan menjadikan diri kita mempunyai kontribusi yang itu akan menjadi tabungan kita, investasi kita. Di saat kita sudah tidak mampu apa-apa, kita akan menjadi panen selama-lamanya di akhirat nanti,
yaitu adalah kontribusi amal soleh yang kita lakukan di dunia. Jadi sekali lagi, apa? Generasi kapan itu? Generasi yang rajin, generasi yang profesionalisme itu hanya bisa kita lakukan dengan rajin, yaitu kapan. Yang mau bersusah payah, bekerja keras, berpasrah payah, rakit-rakit dahulu, sehingga menjadi mempunyai skill, punya keterampilan. Keterampilan saya tidak cukup, harus didasari dengan apa? Membaca. Apa namanya? Ainain, dua alat manusia untuk membaca, untuk memperhatikan ilmu, untuk menuntut ilmu, sehingga menjadi pintar, menjadi cerdas. Dan setelah itu juga tidak cukup. Kita perlu membuat komunitas. Ya, warisana wa syafatain, diskusi, membuat komunitas, berorganisasi, semacam di KMN ini kita manfaatkan untuk kita berkolaborasi. Masing-masing untuk ta'aruf, mengenal, kemudian tafawud, saling memahami, baru kita bisa membuat sebuah ta'awun, kebersamaan, bekerja sama untuk bersama-sama mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Gitu. Itu kira-kira kultum yang saya sampaikan. Ya. Kultum itu 7 menit atau 70 menit atau terserah antum. Nah, gitu. 7 menit, Pak. 7 menit ini sudah lebih dari 7 menit. Nah, silakan kalau gitu. Alhamdulillah Kang Mbak, kita telah mendengarkan baru saja penyampaian materi kultum yang sangat menarik dari Bapak Fauzan, sangat memberikan inspiratif dan insya Allah memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab kepada Kang Mbak yang ingin mengajukan pertanyaannya, dipersilahkan bisa on cam dan on video ataupun bisa melalui kolom chat. Monggo Kang Mbak bisa on cam atau on audio kalau ingin bertanya. Halo Kang Mbak. Kayak tidak ada nih Pak, saya tanya jawab, yang Bapak, tanya jawab Bapak. ya. Mau ditambahkan atau diakhiri, silakan. Kalau ada 5 menit lagi, bisa tambahkan. Mungkin bisa diakhiri aja Pak, soalnya sudah. Ditambahkan aja Mbak, ditambahkan aja Pak. Bisa ditambahkan mungkin 5 menit beberapa. Baik, terima kasih. Jadi tadi adalah bagaimana prinsip kita menjadi hidup sukses. Hidup sukses itu dengan cara kita melakukan profesionalisme. Profesionalisme itu upayanya bisa dengan bersungguh-sungguh, kemudian rajin membaca, kemudian itu berorganisasi, membuat komunitas, rajin silaturahmi dan berkolaborasi. Nah, yang kedua, saudara sekalian, untuk bisa menjadi generasi kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tadi, selain profesional adalah sifat mandiri. Bagaimana kita membuat kemandirian? Kemandirian ini saya terinspirasi dari sifat Allah SWT, keesaan Allah dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana kemandirian itu bisa menjadi generasi ahad, pribadi yang mandiri, yaitu generasi yang lam yalid, Allahus samad. Allah menjadi tempat bergantung. Artinya apa? Bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak tergantung, menjadi pribadi ahad, adalah bagaimana kita menjadi orang yang menjadikan kita menjadi orang yang tergantung, menjadi orang yang bagaimana orang itu tergantung kepada kita, ya, dan meminimalkan butuh bantuan. Jangan sampai kita meminimalkan kita membutuhkan bantuan. Nah, ya, jadi generasi yang tadi disebut profesional tadi, generasi profesional itu kita akan ciptakan apabila kita mandiri. Pribadi yang mandiri itu pribadi yang bisa membuat orang lain itu tergantung kepada kita. Dan kita meminimalkan butuh bantuan.
Lam yalid wa lam yulad. Tidak juga tergantung kepada orang tua, tidak juga tergantung kepada anak. Itu hanya bisa kita lakukan apabila kita tadi profesional. Kalau kita profesional, mempunyai skill, maka skill itu akan tetap memberikan satu keuntungan bagi kita. Bahkan sampai tua pun, kalau kita punya skill dibutuhkan orang banyak. Apalagi kita punya skill yang langka, punya kemampuan yang langka, punya kecerdasan yang langka, ilmu yang langka, itu nanti akan sangat dibutuhkan. Betapapun kita mungkin sudah sepuh. Kita tidak lagi menggantungkan pada anak, tidak menggantungkan pada orang tua, walam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang menyamai. Kita menjadi generasi yang spesialis, mempunyai spesialis. Menjadi spesialis itu kan luar biasa, tidak ada yang menyamai. Itu spirit al-ikhlas itu sebetulnya kita ambil sebagai prinsip untuk kemandirian kita. Menjadi generasi mandiri ya hanya bisa terjadi ketika kita profesional. Profesional kita akan lakukan apabila kita tadi mempunyai skill. Maka sekarang saudara sekalian, Kang Mbak sekalian itu semua masih muda, min khomsan qabla khomsin hayataka qabla mautika. Kita ingat 5 perkara tadi ya yang dikatakan Rasulullah. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa mudamu kau manfaat sebaik-baiknya untuk mencari skill, untuk motivasi keras menjadi pribadi yang bekerja keras, tangguh, ya, skill, mempunyai skill. Cari apa skill yang Anda punya. Setiap orang mempunyai kemampuan. Jadi jangan semuanya tergantung untuk menjadi generasi bercita-cita menjadi pegawai negeri misalnya, ya. Tapi harus mempunyai skill. Skill itu yang akan membantu kita untuk tidak nanti menjadi tergantung. Atau malah yang kita bisa membuat diri kita itu malah menjadi tempat gantungan. Berkaca dari sifat Allah As-Somad itu. Ya. Skill. Cari skill sekuat-kuatnya. Cari kemampuan diri kita. Pasti kita punya. Di antara Anda itu pasti punya kemampuan. Nah itu diasah terus. Dengan kerja keras, ditambah dengan ilmu pengetahuan, dan kemudian rajin silaturahmi, insya Allah kita akan menjadi generasi yang mandiri, yang spesialis, yang tidak tergantung kepada anak dan orang tua. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzan, mohon doanya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول اجمعين. اللهم يا الله اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا تمم تقصيرنا يا الله يا رحمن الرحيم. اشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Baik, terima kasih Pak Fauzan untuk kultumnya sore hari ini. Alhamdulillah kultum sore hari ini kita telah laksanakan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih kepada Kang Mbak Simona yang telah menyempatkan hadir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya live ya.